Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi, Pak. Pagi. Selamat pagi, Jawabnya pagi. Yes. Oh, yes. Semangat pagi. Pagi. Yes. Yes. Ya, semangatnya yang pagi, Pak. Baik, adik sekalian. Ya, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, agar pelajaran yang kita dapat bernilai ibadah dan bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa yang akan dipimpin Perempuan, Pak. oleh adik Dina. Disilakan. Saya pakai HP. Apa? Belum kita mulai belajar, malah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah. Baik, selanjutnya untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, cinta tanah air, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Baik, adik sekalian, Pak Guru akan mengabsen kehadiran. Adik Agus. Hadir, Pak. Tri Utami Ningsi. Hadir, Pak. Gun. Hajira. Hadir, Pak. Muhtar Thoyib. Hadir. Tidak hadir ya? Ada kabar? Tidak hadir, Pak. Jaringannya, Pak. Ya. Ya, tinggal adik hadir, Muhtar Pak. ya, yang tidak hadir. Ya, Pak. Saya belum disebut, Pak. Saya belum disebut. Munawartu. Dina Rahmi. Belum hadir, Pak. Ya. Vivi Wiku. Hadir, Pak. Surya Ningsi. Hadir, Pak. Ya, hadir ya. Tinggal satu orang, adik Muhtar yang tidak ada kabar. Ya, mudah-mudahan kalau sakit kita doakan semoga lekas sembuh. sehat. Amin ya Rabbal Baik, Alamin. adik sekalian, pada pertemuan kali ini adapun kompetensi dasar. Yang pertama, kompetensi dasar spiritual menghayati nilai-nilai dari perintah kurban. Yang kedua, kompetensi dasar sosial menjalankan perilaku peduli dan rela berkorban. Yang ketiga, kompetensi pengetahuan memahami ketentuan kurban. Yang keempat, kompetensi keterampilan mengomunikasikan tata cara kurban. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama menjelaskan pengertian kurban, yang kedua menjelaskan hukum kurban, yang ketiga menjelaskan syarat kurban, kemudian kompetensi keterampilan menyajikan tata cara kurban. Baik, adik sekalian, Pak Guru akan bertanya, apakah kalian pernah melihat pelaksanaan kurban baik di televisi ataupun melihat secara langsung? Pernah, Pak. Pernah, Bu. Pernah, Pak Guru. Ya, pernah ya. Melihat Baik. secara langsung. Ada yang belum melihat pelaksanaan kurban? Atau sudah pernah semua? Sudah Sudah pernah, pernah Bu. semua. Ada Pak Guru. Sudah pernah, Pak. Ya, baik, adik sekalian. Angkat tangan yang pernah melihat pelaksanaan kurban. Ya, adik Hajira ya. Coba adik Hajira ceritakan hal apa saja yang adik Hajira lihat ataupun amati dalam pelaksanaan kurban itu. Kira-kira apa saja yang bisa diamati ataupun dilihat? Cara penyembelihannya, Pak. Ya, cara penyembelihan. Yang lain ada yang bisa menambahkan?
ya, 100 untuk adik Hajira ya. Tentu dalam pelaksanaan itu ada penyembelihan hewan. Baik, selanjutnya, nah ini bisa dilihat ini ya. Ini pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Baik, yang selanjutnya pengertian kurban. Sebelum Pak Guru jelaskan, ada yang bisa menjelaskan pengertian kurban. Apa itu kurban? Kira-kira ada? Ada yang bisa menjelaskan? Baik ya, ada. Adik Agus. Tidak kedengaran suaranya, Adik Agus. Oh. Ya, jadi kurban itu artinya adalah dekat. Salah satu cara untuk mendekatkan kita kepada Allah. Kemudian binatang kurban ini nanti akan disembelih pada waktu hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Selanjutnya setelah disembelih binatang itu, kemudian dagingnya akan dibagikan kepada orang-orang yang berhak menerima daging. Itu Pak. Ya, tepuk tangan. 100 untuk Adik Agus ya. Yang lain ada yang bisa menambahkan? Ya, pengertian kurban. Ya, Adik Hajira. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu kurban. Pak. Ya, Sedangkan secara istilah kurban adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, Pak. ya 100 untuk Adik Hajira. Jadi adik sekalian, pada dasarnya pengertian kurban itu ada dua ya, baik menurut bahasa maupun menurut istilah. Adapun pengertian kurban menurut bahasa berasal dari kata koroba, yakrabu kurbanan, yang berarti mendekat atau dekat. Artinya orang yang berkurban berarti mendekatkan diri kepada Allah. Itu secara bahasa. Sedangkan secara istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji, hari-hari tasyrik, tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah, yang diniatkan semata-mata untuk mendekatkan atau beribadah kepada Allah. Baik adik sekalian, sekarang kita masuk pada hukum kurban. Ya, sebelum Pak Guru jelaskan, ada yang bisa menyebutkan apa hukum kurban? Hukum ya sunnah, muakkad ya, tepuk tangan. 100 ya untuk Adik Hajira. Ya, tepuk tangan dulu. Ya, tepuk tangan semangat. Bagaimana tepuk tangan semangat? Semangat. Ya. Semangat ya. Baik. Pak Guru akan lanjutkan. Hukum berkurban. Yang pertama dalil kurban. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Kautsar ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah untuk Robmu, untuk Tuhanmu, dan sembelihlah hewan. Jadi pada dasarnya hukum kurban itu sunnah muakkad, ya, wajib menurut sebagian ulama Hanafi bagi yang diberi kelapangan rezeki, artinya bagi yang mampu melaksanakan kurban. Kemudian syarat hewan kurban. Yang pertama, badan sehat, tidak sakit atau kurus. Kemudian tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Secara fisik, mata sehat, tidak buta atau keduanya. Ekor dan telinga tidak terpotong.
kaki tidak pincang ataupun gila ya. Itu syarat yang harus dipenuhi untuk hewan kurban. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi ataupun ada cacat dari hewan tersebut, maka kurbannya tidak sah. Walaupun hewan tersebut gemuk tapi kakinya pincang atau matanya buta, maka hewan tersebut tidak sah untuk dijadikan kurban. Baik adik sekalian, sebelum Pak Guru lanjutkan materi ini, ada pertanyaan? Ada Pak, Ya, adik Rosita, silakan. kalau hewannya terpotong ekornya boleh atau Pak atau enggak? Ya, baik. Bagaimana jika hewan tersebut terpotong ekornya? Boleh atau tidak untuk dijadikan kurban? Ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Rosita? Iya saya Pak. Tidak boleh, Pak. Iya, silakan. Kalau ekornya terpotong, maka hewan itu tidak boleh dijadikan hewan kurban, Pak. Karena salah satu dari syarat hewan kurban adalah sehat fisiknya. Artinya tidak boleh ada yang kurang salah satu di antara fisik hewan yang akan kita kurbankan. Seperti Ya, itu. 100 untuk adik Munawartu. Beri aplaus, tepuk tangan. Ya, Si Pak. ya. Ada selain adik Munawartu yang bisa menambahkan? Apa hewan ya jika terpotong ekornya tidak sah? Ada yang bisa menambahkan jawaban? Sudah benar itu, Pak. Ya, sudah benar ya. Baik, Ya. kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, syarat usia kurban. Tentu hewan yang dijadikan kurban itu harus memenuhi syarat ya, baik dari segi fisik maupun umur. Jadi untuk kambing itu berumur 1 tahun, domba 6 bulan ke atas, sapi 2 tahun ke atas ya atau lebih, dan unta berumur 5 tahun ya, 5 tahun lebih. Maka apabila kurang dari umur yang sudah ditetapkan, maka hewan tersebut tidak sah. Baik sekalian, Pak Guru akan bagi kelompok, kemudian nanti setiap kelompok mengerjakan tugas ya. Di sini LKPD yang amati gambar berikut. Ini gambar apa ya? Bisa dilihat gambarnya? Ya Pak. Ya, Pak. Ya, Pak, kelihatan, Pak. Ya, ini pelaksanaan penyembelihan ya hewan kurban. Ya, pertanyaannya, gambar kegiatan apakah di atas yang ini ya, yang di atas ini kegiatan apa? Kemudian apakah kalian pernah melakukan seperti gambar di atas? Yang ketiga soalnya, kapan biasanya seseorang melakukan kegiatan di atas? Berkaitan dengan gambar ya. Kemudian yang keempat, keempat ceritakan gambar di atas dengan bahasamu sendiri. Kemudian diskusikan apa kesimpulan gambar. Nanti dikerjakan secara berkelompok dan jawabannya ditulis pada kolom di bawah ini. Itu tugas pertama. Tugas yang kedua ya, carilah penjelasan tentang pengertian dan dasar hukum kurban, kemudian presentasikan di kelompok belajarmu. Ini untuk tugas yang kedua. Kemudian nomor 2, untuk tugas 2, cari dan tulislah dasar hukum kurban dari Al-Quran dan hadis, kemudian dihafalkan. Yang ketiga, carilah penjelasan tentang jenis dan syarat hewan yang boleh dijadikan kurban, kemudian didiskusikan bersama kelompok belajar. Nanti setelah mengerjakan
tugas kelompok, kemudian masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil tugasnya ya, kemudian kelompok yang lain menanggapi. Pak Guru akan beri waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas bersama teman kelompok. Disilakan. Baik adik sekalian, sebelum kita menutup pelajaran hari ini, Pak Guru ingin bertanya, apa saja yang telah kalian pelajari pada hari ini? Kurban, Pak. Kurban. Apalagi? kurban, Pak. Syarat hewan Ya. yang Syarat hewan yang dikurbankan. Syarat hewan yang dikurbankan. Apalagi? Dasar atau dalil kurban. Ya, dasar, dalil, ataupun hukum dari kurban itu sendiri. Jenis-jenis hewan yang boleh disembelih atau hewan yang Ya. bisa dijadikan hewan kurban. Itu ya. Jadikan hewan kurban. Baik, adik sekalian, Pak Guru akan simpulkan untuk materi kegiatan pada hari ini. Yang pertama, pengertian kurban. Kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih hewan tertentu pada hari raya haji, hari tasyrik, tanggal 11 mata untuk beribadah kepada Allah. Kemudian hukum kurban itu sendiri adalah sunnah muakkad, sesuatu yang sangat dianjurkan. Ada nilai akan kurban. Kemudian yang kedua, hukum kurban itu sendiri sunnah ya. Kemudian syarat berkurban, hewan kurban itu sehat secara fisik, kemudian cukup umur. Baik adik sekalian, materi yang sudah Pak Guru jelaskan, kemudian dipelajari di rumah ya, agar materinya ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan adik sekalian. Baik, untuk pertemuan berikutnya, minggu depan kita akan mempelajari tentang waktu, tempat, maupun pelaksanaan kurban ya. Jadi nanti akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Marilah kita tutup pertemuan hari ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita aplaus dulu untuk Bapak Ibu dari Ibu Ins.